Selamat sore, kita bertemu lagi sahabat ekonomi maju di ruang dialog kita kali ini atau bincang-bincang sore kita kali ini. Kemarin kita sudah berbicara dengan beberapa tokoh ekonomi yang bergerak di sektor ekonomi, terutama mereka yang hari ini memiliki konsentrasi penuh untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional atau yang tergabung dalam komite COVID-19 dan PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Dan untuk melangkah lebih jauh dari obrolan-obrolan kita di hari-hari sebelumnya, kita pengen tahu sebenarnya apa saja sih sudah langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah yang konkretnya seperti apa sehingga masyarakat atau sahabat ekonomi maju bisa tahu ini loh yang ternyata telah diperbuat oleh pemerintah dalam upaya melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dan saat ini saya tengah bersama dengan Dr. Iskandar Simorangkir, SEMA, yang merupakan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Selamat sore Pak Iskandar. Selamat sore Mas Reza. Pak Iskandar, tadi saya sudah memberikan introduce kepada teman-teman ekonomi maju ini bahwa ada banyak sekali langkah ternyata yang telah ditempuh oleh pemerintah. Kita tahu memang data BPS kita, kalau kita bicara supply and demand, daya beli kita menurun dan itu tembus di angka minus 5,32. Tapi kita juga sadar bahwa pemerintah tidak berdiam diri. Kalau dari Pak Iskandar sendiri melihat hari ini kondisinya, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat? Pemerintah memang menyadari bahwa 2 triwulan terakhir ini kan pertumbuhan kita mengalami penurunan. Dimulai ketika di triwulan 1 kita tumbuh 2,97, kemudian di triwulan 2 ini minus 5,32. Kemudian kalau kita lihat tenaga kerja yang terkena dampak berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja yang udah disiangi, itu setidaknya ada 2,1 juta tenaga kerja yang dirumahkan maupun di PHK-kan. Tentunya kalau ini dibiarkan, ini kan bisa berdampak terhadap perekonomian kita. Jadi yang tadinya COVID-19 ini hanya aspek kesehatan, ternyata dengan adanya social distancing, kemudian physical distancing, banyak ekonomi yang terhenti. Oleh karena itulah kenapa ekonomi kita mengalami kontraksi. Maka itu pemerintah melakukan langkah-langkah yang sangat progresif menurut saya. Yang salah satunya adalah di dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional, itu pemerintah menyasar penduduk yang golongan kelompok bawah, yang terkena langsung terhadap COVID. Artinya prioritas pemerintah ke sana Pak Iskandar? Iya, karena kita sadar itu 40% penduduk kita kelompok bawah ini sangat terdampak. Mereka kehilangan pekerjaan, seperti yang saya kemukakan tadi, ada 2,1 juta yang terdampak. Oleh karena ini harus di-address, harus diselesaikan masalah ini supaya jangan masuk ke masalah sosial. Maka itu kenapa pemerintah baru-baru ini menerbitkan yang namanya kurs super mikro. Kurs super mikro ini, Mas Rega, ditujukan kepada pekerja-pekerja yang terkena PHK. Tadi kan saya kemukakan ada 2,1 juta penduduk kita, pekerja kita yang terkena PHK. Itu di layoff-kan oleh perusahaan. Berarti kan dia tiba-tiba tidak mempunyai pendapatan sama sekali, ya kan? Kalau dia menganggur, maka ini berarti mereka untuk makan saja udah susah, gitu kan? Kalau dibiarkan tentunya berdampak sosial. Maka itu salah satu inisiatif pemerintah yang diarahkan oleh Presiden yang pada Ratas 3 Agustus lalu. Itu bagaimana kita menolong orang-orang yang pekerja-pekerja terkena PHK ini supaya bisa dia mempunyai pendapatan. Satu lagi yang terkena dampak usaha-usaha mikro juga ini, yaitu ibu-ibu rumah tangga. Mas Rega kan tahu banyak industri-industri rumah tangga, usaha-usaha rumah tangga yang dilaksanakan oleh ibu-ibu ini sangat terdampak. Karena mereka PSBB pembatasan sosial mereka berskala besar. Tidak bisa berjualan di luar. Betul. Sehingga mereka stay di rumah kan. Ini kan dampaknya luar biasa karena dia salah satu tulang punggung rumah tangga. Maka itu pemerintah menurut saya ini sangat progresif membuat kebijakan yang langsung mengedres permasalahan. Dan itu bentuknya adalah kurs super mikro. Betul. Jadi kurs super mikro ini, Mas Rega, totalnya itu mereka maksimumnya dapat 10 juta. Ini untuk usaha mikro, untuk yang terkena PHK tadi, kalau mau ingin berusaha, dia nggak perlu jaminan.
Itu jadi cukup agunannya itu adalah proyek dia sendiri. Misalkan dia usaha dagang, yang paling gampang kan berdasarkan data terakhir saya lihat tuh usaha-usaha mikro seperti ibu rumah tangga ataupun orang mau mulai usaha itu berasal dari makanan jualan seperti itu ya, buat makanan minuman jualan itu paling gampang kan. Nah ini yang mau kita sasar sehingga orang yang tadi tiba-tiba jatuh miskin itu bisa kembali mempunyai pendapatan sehingga ekonomi kita bisa pulih. Ini salah satu yang dilakukan pemerintah. Tentunya Mas Reza pasti bertanya, ini bagaimana persyaratannya ya kan? Kadang-kadang kan kita masalahnya selama ini itu kadang agunannya mesti ada. Coba bisa bayangkan Mas Rega, kalau orang-orang terkena PHK, mau diminta agunan dari mana mereka? Apa yang mau digadaikan? Ya kan, rumahnya aja dia kos kayak seperti itu ya. Atau ibu-ibu rumah tangga yang sangat kelompok bawah tadi, yang berusaha buat makanan, minuman, jualan minuman ya kan, berdagang. Ini kan nggak punya agunan, maka tuh pemerintah menetapkan di sini persyaratannya sangat ringan, sangat lunak sekali. Untuk apa itu Pak Iskandar? Pertama itu tanpa agunan. Sampai dengan 31 Desember pemerintah menanggung bunganya sehingga 0%. Bayangkan 31 Desember. Nggak usah bayar bunga. Kemudian sesudah itu baru bayar 6%. Sesudah 31 Desember. Ini yang dilakukan pemerintah. Kemudian kalau kita lihat, kalau kur yang biasa kan dia mesti 6 bulan berusaha. Loh, orang butuh pekerjaan sekarang, orang butuh makan sekarang kan nggak relevan 6 bulan. Harus menunggu 6 bulan. Maka tuh pemerintah boleh usaha baru, tetapi harus ada pendampingan. Atau saudaranya punya bisnis, dia bisa ngajarin, seperti itu. Atau dia anggota kelompok. Pendampingan ini seperti apa Pak Iskandar? Misalkanlah ada program CSR, PKBL dari BUMN atau perusahaan swasta, ya kan? Dia mendampingi cara memproduksinya, bagaimana usahanya, atau dia bagaimana cara memasarkan barang seperti itu. Sepanjang itu ada, ya udah silakan aja usaha barunya dapat kur super mikro ini. Jadi itu sangat progresif kalau kita lihat. Tanpa agunan, kemudian bisa dia minjam 10 juta ya. Kemudian modelnya bisa juga kalau petani itu misalkan yang terkena PHK tadi bertani ya. Dia bayar bisa saat panen. Yarnen namanya kayak gitu. Usaha kalau misalkan petani-petani itu ingin minjam, misalkanlah si pekerja terkena PHK tadi, dia punya lahan di desa, kemudian dia kekurangan modal kerja untuk usaha, itu dia bisa minta mengajukan kur super mikro tadi untuk memulai musim tanam dan menanam padi misalkan. Dia bayar pada saat panen. Kalau dia bayar setiap bulan kan nggak punya duit dia. Kalau belum panen artinya pemerintah juga tidak meminta gitu, untuk kredit itu juga dilunasin ya. Jadi ini kan sebenarnya kur super mikro ini sebenarnya dananya itu dari bank yang dia himpun dari masyarakat ya. Jadi pemerintah menanggung bunganya kayak gitu, menanggung bunganya yang kalau secara normal di pasar bunga yang sejenis super mikro ini 19%. Tapi pemerintah bayar tuh bunganya yang 19%. Jadi yang betul subsidi bunganya itu masuk ke bank sebagai kompensasi. Bank harus men-charge itu 0% sampai dengan 31 Desember. Baru setelah Desember atau Januari 2021 6% itu betul, tadi. Itu pun juga tetap tidak 19%. Iya, pemerintah bayar 13% subsidi bunganya. Bayangkan itu Mas Rega, begitu adaptifnya, begitu cepatnya pemerintah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena kalau krisis seperti sekarang Covid, nggak mungkin mereka mampu membayar ya kan seperti itu bunga itu, maka itu kita perkenankan yang yarnen atau nanti sesudah dia berusaha baru dia bayar bunga dan angsuran pokoknya. Ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Targetnya ke berapa orang sih sebenarnya yang akan disasar, Pak Iskandar? Kita menargetkan plafon totalnya itu 12 triliun untuk tahun ini. Bayangkan ini kan tinggal 4 bulan ya, kalau kita lihat. 4 bulan kita sudah menargetkan 12 triliun ya harus tersalur, minimal tersalurkan untuk 4 juta orang ya, 4 juta debitur ya. Jadi perkiraan kita 3 sampai 4 juta lah kayak gitu ya. Jadi nanti rata-rata penerima ini dapat 3 sampai 4 juta rupiah juga. Karena kan kita tetapkan targetnya itu 12 triliun. Harapan kita sih bisa sampai 4 juta ya, tetapi minimal antara 3 sampai 4 juta orang bisa menikmati KUR Super Mikro ini. KUR ini artinya dalam bentuk modal cash gitu ya? Modal bisa dia modal kerja, bisa investasi. Oke. Nah, ya jadi misalkanlah seorang pedagang, Mas Rega ya, dia kan butuh barang-barang modalnya ya untuk membeli jualannya ya kan, seperti minuman, makanan. Nah, dia kan butuh tuh modalnya. Kalau untuk warung-warung kecil kan 3-4 juta kan udah cukup ya. Nanti uang itu dia belanjakan untuk beli barang itu nanti berputar, terjadi turnover kan, perputaran uang dari hasil penjualan barang-barangnya tadi. Keuntungannya tadi untuk tahun ini dia hanya bayar pokok aja, nggak perlu bayar bunga. Seperti itu. Itu kan ringan sekali ya. Karena mungkin kenapa bertanya ya, kenapa kita dilakukan oleh pemerintah? Karena kita tahu UMKM itu kalau kita lihat data menyumbang 61% dari total PDB nasional. Ya. Kemudian UMKM itu menyumbang 97% dari penyerapan tenaga kerja secara nasional. Tadi saya kemukakan juga yang berdampak langsung aja itu 2,1 juta. Ini bisa lebih nih pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan. Bayangkan kalau 2,1 juta tadi yang menganggur itu, yang di PHK, dia bisa membuat usaha, berarti kan tadi yang menganggur 2,1 juta ini bisa memenuhi kebutuhannya kan, seperti itu. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain tentunya ada yang namanya banpres produktif, itu Mas Rega. Ya. Itu untuk pelaku UMKM ya Pak? Sama juga ini. Jadi untuk dia melakukan start usahanya, ya UMKM ini, tentunya dia butuh modal, ya kan? Modal dasar dulu, ya kan? Modal dasar dulu ya, dia butuhkan 2,4 juta pemerintah memberikan. Ini kan 2,4 juta kan cukup untuk menstart bisnisnya kan, memulai bisnisnya. Tapi kalau dia ingin menambah lagi volume usahanya supaya lebih menguntungkan, dia ngambil super mikro ini. Jadi saling connect nih. Artinya gini Pak Iskandar, ini mungkin bisa jadi informasi buat orang-orang. Ketika seseorang telah mendapatkan banpres produktif untuk pelaku UMKM yang 2,4 juta itu, dia juga memungkinkan akan mendapatkan KUR super mikro berarti. Iya, betul. Karena ini kan adalah modal kerja ataupun untuk investasi usaha dia. Jadi itu adalah untuk merestart bisnisnya kalau banpres itu. Itu awalnya dari situ dulu. Awalnya dari situ. Lalu kemudian diinjek dengan KUR super mikro. Betul. Kalau dia mau ekspansi usaha, ya kan 2,4 juta kan paling sebatas tertentu aja volume usahanya kan. Tapi ketika permintaan makin meningkat, dia pasti nggak mampu dipenuhi dengan 2,4 juta tadi. Tentunya pemerintah mengarahkan supaya ini terjadi business to business, ya kayak gitu ya. Kalau yang tadi kan memang bantuan untuk merestart ekonominya orang-orang kecil tadi, UMKM itu. Nah, Pak Iskandar, apa kemudian membedakan antara KUR super mikro yang hari ini tujuannya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional dengan KUR biasanya yang diberikan oleh pemerintah? Di mana letak diferensiasinya di luar tiadanya agunan hingga bulan Desember ya Pak? Jadi kalau kita lihat KUR itu ada 3 ya, sebelum ada super mikro, itu KUR mikro namanya. KUR mikro ini total daripada yang bisa dipinjam itu antara sampai dengan 50 juta itu ya, 0 sampai 50 juta itu namanya
kur mikro. Kemudian di atas 50 juta sampai dengan 500 juta itu kur kecil. Oke. Kemudian ada lagi kur TKI untuk orang-orang ingin bekerja di luar negeri, dia butuh ngurus-ngurus surat, ya. Itu ada yang namanya kur TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Itu jumlahnya 25 juta. Bunganya ini memang sama 6%, ya 6%. Jadi ini untuk UMKM juga, untuk yang produktif itu ya, cuman skala usahanya yang berbeda kayak gitu ya. Kalau yang kur lainnya itu mesti usahanya udah 6 bulan karena diasumsikan dia udah melakukan bisnis kayak gitu. Pak Iskandar, apakah kur kecil dan kur mikro ini itu akan tetap berjalan lalu kemudian ditambah lagi dengan kur super mikro? Apa ini adalah substitusi? Jadi kayak gini, filosofinya kayak gini, kalau kita lihat skema pengembangan UMKM yang dilakukan Indonesia, kalau dia mulai belajar bisnis, itu kan biasanya ada pendampingan dari program PKBL kalau BUMN ya, CSR, ataupun dari swasta itu, ya. Sesudah dia bisa berbisnis, maka mulai dia minjam, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, ya, seperti misalkan ultramikro yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, sesudah dia naik kelas lagi, itu masuk super mikro. Jadi pemerintah tuh nggak membuat overlapping gitu ya. Sesudah naik kelas lagi, yang super mikro tadi itu, misalkan lah berkembang usahanya yang terkena PHK tadi, bagus usahanya berkembang. Dia ingin ekspansi usaha. Ambil namanya kur mikro namanya. Artinya skema yang disiapkan pemerintah ini eskalasi ya, jadi ya ada levelingnya lah. Jadi ketika dia sudah mendapatkan achievementnya di sini, dia akan naik lagi pada kur yang sekian gitu ya Pak. Jadi kita dorong dia supaya naik kelas, jangan di situ-situ aja. Ya. Jadi misalkan kalau dia udah naik kelas kan butuh modal yang lebih besar, butuh investasi yang lebih besar. Nah, itu sampai dengan dia kur kecil tadi 500 juta. Begitu dia udah di atas 500 juta miliaran, berarti kan skala usahanya udah besar. Jadi dia nih nggak berhak lagi dapat kur, tapi ambil langsung kredit komersial dari bank. Jadi memang ini kita memang pemerintah membuat bagaimana membesarkan usaha dari mikro sampai besar itu cerminan dari besaran dari kur tadi itu sebenarnya. Itu tujuan pemerintah supaya dia bisa berkembang lebih pesat, sehingga pemerintah membuat stages ya, tergantung dari kemampuan dari debitur untuk naik kelas. Kalau udah naik kelas dia ya ambil yang lebih besar. Jadi harapannya pemerintah tuh pada debitur ini mereka punya capaian yang terukur lah ya. Betul. Jadi ada stimulusnya nih, kalau kamu dapat sekian nanti akan bisa seperti ini, akan bisa kira-kira kayak gitu ya Pak. Motivasinya itu sebenarnya untuk mendorong mereka supaya bisa lebih besar lagi usahanya. Itu yang saya maksudkan tadi naik kelas ya. Jadi itu. Kita bicara soal kur, kita bicara soal Bampres produktif, maka yang kita bicarakan adalah sektor UMKM. Ini kan berbeda sekali dengan krisis 97-98 Pak Iskandar. UMKM adalah sektor yang bisa menyelamatkan dirinya, tapi hari ini ketika Covid, ketika orang bekerja dari rumah, praktis rata lumpuh juga sektor UMKM ini. Nah, lalu kemudian ini semua usaha telah dilakukan, termasuk dengan pemberian kur super mikro nanti gitu loh. Apa sih kendala dalam menyelamatkan kelompok UMKM ini hari ini dalam situasi pandemi Covid-19 ini Pak Iskandar? Memang perbedaannya dengan krisis 97-98 lalu, di 97-98 itu UMKM mampu bertahan. Tapi dengan Covid ini kan masalah kesehatan ya, aspek kesehatan. Masalah aspek kesehatan dan ekonomi gitu. Untuk mencegah penularan penyakit Covid, maka pemerintah kan melakukan namanya social distancing, physical distancing yang di Indonesia disebut pembatasan sosial berskala besar. Kalau di luar negeri lockdown namanya. Akibat daripada PSBB ini, orang-orang kecil, khususnya UMKM tadi kan tinggal di rumah, ya. Berarti dia nggak bisa berusaha, ya. Perusahaan-perusahaan besar juga tutup, ya kan. Padahal kita tahu banyak UMKM juga menjual barangnya ke perusahaan-perusahaan besar. Sebagian besar kebutuhan sehari-hari yang dijual oleh UMKM ini juga dijual kepada masyarakat sekitarnya, ya kan?
ini akibatnya apa? Dia nggak bisa memproduksi barang. Maka itu yang terpukul sekali, salah satu yang terpukul sekali adalah UMKM. Nah, maka itu kenapa pemerintah ya ketika melonggarkan PSBB ya itu minta supaya protokol COVID-19 ini ketat dilakukan. Ya. Harapannya ekonomi Supaya ekonomi lagi. bisa berjalan. Ya. Misalkanlah di contoh salah satu kasus di Korea Selatan ya. Ya. Itu bagaimana tuh pekerja yang dengan ketat menggunakan masker ini ya. Itu dia nggak terkena COVID. Tetapi pengunjungnya terkena karena sering dibuka ketika dia makan atau minum. Maka itu protokol COVID-nya harus tetap kita ketat jaga. 3M itu harus kita tetap jaga ya, memakai masker ya, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan itu harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita ketat melakukan protokol COVID, berarti kita bisa melakukan aktivitas ekonomi kita seperti biasa, melakukan aktivitas ekonomi kita yang produktif. Ini dinamakan adaptasi kebiasaan baru tadi. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita kalau kita berharap misalkan tinggal di rumah, bagaimana kita bisa mencari makan ya kan gitu. Bagaimana kita bisa menggerakkan roda ekonomi. Terus siapa yang memproduksi barang-barang untuk kita makan? Nggak ada kan gitu. Artinya memang tantangan terbesar hari ini untuk menggerakkan sektor ekonomi adalah isu kesehatan itu sendiri ya Pak ya. Isu yang utama itu adalah bagaimana menyeimbangkan antara aspek kesehatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih bagus lagi. Masyarakat tetap disiplin, tapi kita mulai beraktivitas lagi. Betul, jadi itu harus beriringan karena penyakit itu pasti masih ada sepanjang vaksinnya belum ditemukan. Pasti itu ada di mana-mana, ya kan? Oleh karena itu kita harus disiplin nih menjaga kesehatan kita, tetapi kita tetap bekerja. Bagaimana supaya kita tidak tertular? Ya rajin pakai masker seperti itu ya, rajin cuci tangan, menjaga jarak. Seperti kita ini harus jauh-jauh ya kan. Wawancara ini kan jauh 1,5 meter nih Pak Iskandar. Ya, itu salah satu untuk contoh supaya kita jangan tertular. Ya. Tapi bisa ya Pak Iskandar, Anda melihat optimisme bahwa ketika PSBB ini dilonggarkan, kita masuk pada skema yang baru yakni AKB, adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan tetap diperketat, UMKM ini bisa hidup lagi menurut saya termasuk yakin ya, yakin kalau semua melakukan 3M tadi seperti saya kemukakan, itu COVID bisa kita tekan ya. Karena sebenarnya penyakit yang ini karena ketidakdisiplinan kita ya. Kemudian juga tidak ada transparan, misalkan orang merasa udah nggak enak sesuatu nggak langsung ngomong terus terang kayak gitu ya. Karena nggak ada gejala ya sudah dia diam aja gitu. Maka itu ini harus kita terapkan ini. Semua orang harus jujur terhadap kesehatan dia sendiri, menginfokan kalau nggak enak. Jangan takut dikucilkan, justru ini menolong orang lain ya. Supaya jangan tertular penyakit. Terakhir Pak Iskandar, tadi Pak Iskandar kan sudah mengannounce bahwa memang tingkat orang di layoff, pengangguran, PHK itu kan tinggi. Lalu kemudian skema yang dibangun adalah menciptakan kurs super mikro tadi. Ini kan kemungkinan ada migrasi dari orang yang dulu awalnya bekerja, pengangguran, lalu kemudian dimigrasikan supaya mereka punya usaha karena ada tawaran kurs super mikro itu tadi kan, dan kemudian ada bahan pers produktif dan segala macamnya lah. Kira-kira dengan adanya aktivasi yang begitu masif di sektor UMKM ini, bisa nggak kemudian kita tuh menjadikan UMKM ini menjadi kekuatan utama kita dalam proses menaikkan lagi kurva kita yang sempat drop ini di kuartal 2 nih Pak? Jelas bisa Mas Rega, kalau kita lihat kontribusi UMKM itu 61% terhadap PDB. Kemudian di dalam penyerapan tenaga kerja itu 97% itu di store oleh UMKM. Jadi bisa bayangkan tadi dengan target 3 sampai 4 juta orang penerima kurs super mikro lah ini misalkan ya. Itu berarti kalau dia bisa menyerap 1 atau 2 tenaga kerja, berarti kan multiplier efeknya, bayangkan Mas Reza, selain dirinya sendiri yang 3 juta tadi atau 4 juta, itu ditambah lagi 1 atau 2 orang yang dipekerjakan. Yang dia pekerja, asumsikan aja lah 1 dia masing-masing yang mikro tadi.
Berarti kan 4 tambah 4 udah 8 juta dia bisa menyerap tenaga kerja. Padahal tadi dia tuh kan menganggur. Yang 4 juta tadi itu kan. Bahkan dia menambah lagi 4 juta untuk menciptakan tenaga kerja baru kayak gitu. Ini artinya yang tadinya orang-orang menganggur itu bisa dia serap sendiri. Kalau ini bisa menggelinding ya seluruh sektor, seluruh daerah sampai ke pedesaan, saya termasuk yang yakin bahwa kita bisa bangkit ekonomi kita, bisa kita hindarkan dari resesi. Itu kalau kita bisa bekerja bersama tadi ya sampai ke desa-desa. Tapi jangan lupa protokol kesehatan harus kita jaga karena ketika COVID-nya tinggi itu ya mesti kita hentikan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi jadi mati lagi. Jadi memang semuanya juga butuh kesadaran bersama lah kira-kira gitu ya. Pemerintah sudah membantu, masyarakat minimal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah membantu dengan menjaga protokol kesehatan. Betul sehingga sekali. Aktivitas tetap jalan. Betul sekali Mas. Pak Iskandar, Anda yakin ya serapan kita terhadap kur super mikro ini akan maksimal nanti ya? Kalau ketika Anda tadi menjelaskan skemanya seperti itu, orang dapat kur lalu kemudian dia bisa menarik satu, serapan kita akan maksimal di sektor ini nanti? Saya termasuk yakin karena dari data BRI ini kan nanti mungkin yang utama. Setidaknya mereka mengungkapkan ada sampai 5 juta bahkan potensinya yang terdiri dari pekerja yang terkena PHK, saya bilang ibu-ibu rumah tangga tadi yang tadinya minjam dari rentenir ya, bank pelecit itu dia udah mendatakan kayak gitu ya, yang sangat butuh memang modal kerja ataupun kredit investasi yang berupa super mikro yang 0% sampai akhir tahun. Oke. Harapan kita ke sana, semoga program pemerintah terutama dalam membuat namanya KUR atau kredit usaha rakyat super mikro ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita bersama, serapannya bagus, masyarakat yang juga menerima subsidi ini juga bisa menggunakannya dengan baik, karena kalau tidak digunakan dengan baik ya akan sia-sia juga, artinya tidak ada proses jual beli yang terjadi secara efektif lah kira-kira kayak gitu. Terima kasih Pak Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. Mungkin nanti Pak kita akan ketemu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perkembangan KUR super mikro ini, implementasi di masyarakat seperti apa dan evaluasi kita seperti apa, supaya kita juga transparan kepada publik. Ini loh yang dilakukan oleh pemerintah, anggaran ini memang didistribusikan dengan baik dengan kerja-kerja yang sudah terukur. Terima kasih, saya Riki Suara, sampai jumpa.